Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Sa'dan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah materi Quran serta teman-teman seperjuanganku yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tujuan dan Fungsi Al-Quran. Oke, saya akan memperkenalkan kelompok 3. Bersama saya, Rafika Lintang Sahara. Rekan saya selanjutnya yaitu Siti Aminah Al-Awaliyah. Selanjutnya Mutiah Nida Hanifah dan Mia Resiana. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama yaitu pengertian Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mutiah Nida Hanifah. Silahkan. Pengertian Al-Quran. Menurut etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Maka perkataan itu berarti bacaan. Maksudnya, agar ia menjadi bacaan atau senantiasa dibaca oleh segenap bangsa manusia, terutama oleh para pemeluk agama Islam. Adapun pengertian Al-Quran secara terminologi, yaitu Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril Assalam, yaitu yang di situ Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang resmi. Sama halnya seperti Nasrani dengan Injilnya ataupun Yahudi dengan Tauratnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, Inna nahnu nanzalna alaikal qur'ana tanzila, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Quran Surat Al-Insan ayat 23. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai pengertian Al-Quran yang disampaikan oleh rekan kami yaitu Mutiah Nida Hanifah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya yaitu tentang fungsi Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Siti Aminah Al-Awaliyah. Silakan. Fungsi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang didesain sedemikian rupa, sehingga jelas bagi umat manusia. Dengan petunjuk itu, manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Inilah sesungguhnya fungsi Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup umat manusia. Karena itu, bila Al-Quran dipelajari dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, maka isi kandungannya akan membantu kita menemukan
nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan berbagai problem hidup. Adapun fungsi Al-Quran lainnya adalah yang pertama, sebagai pengganti kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi yang kedua, tuntunan serta hukum untuk menempuh kehidupan. Fungsi yang lainnya, Al-Quran dapat menjelaskan masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Fungsi yang keempat, yaitu sebagai obat penawar syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi Al-Quran yang lainnya. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai fungsi Al-Quran yang telah disampaikan oleh rekan kami Siti Aminah Al-Awaliyah. Oke, menuju pembahasan yang terakhir yaitu tentang tujuan dari diturunkannya Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mia Resiana. Silahkan. Tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran tidak lain kecuali untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan adapun petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran pada pokoknya ada 3. Yang pertama, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif. Yang terakhir, petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan terakhir kita tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Langsung aja ya kita menuju kepada kesimpulan. Oke teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW sebagai petunjuk, pedoman, pengingat, perintah, kabar baik, peringatan, dan bahkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya. Isi Al-Quran pun bersifat universal. Bahkan semua ilmu pengetahuan secara garis besar terkandung di dalam isi Al-Quran tersebut. Al-Quranul Karim juga merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, maksudnya tidak langsung jadi satu buku Al-Quran ya. Sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi presentasi kami tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, kami membuka 3 pertanyaan. Boleh ditanyakan mulai sekarang. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.